Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, kita mau berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Engkau sudah terima puji dan sembah kami ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami dapat sungguh-sungguh diberikan hikmat oleh Tuhan, supaya kami memahami apa yang akan kami baca, dengar, dan renungkan, sehingga di dalam kehidupan kami boleh dapat mengaplikasikannya dalam hidup kami, melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati setiap kami, berkati hamba-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya mengajak setiap kita untuk buka bagian firman Tuhan di dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Tapi kita akan baca di ayat yang ketiga, mulai ayat ketiga sampai ayat. Kita akan baca secara lompat-lompat ya. Ayat 3, 5, 6, kemudian kita baca ayat 7, 8 sampai 10, kemudian kita baca di ayat 17. Matius 1 ayat 1 sampai 17 kita baca dimulai dari ayat 3 sampai ayat 6. Ayat 3 sampai ayat 5, kemudian kita baca kita baca di ayat 7 sampai 10, kemudian kita baca di bagian ayat 17. Silakan saudara menyimaknya, saya akan membacakan buat kita. Yehuda, ayat yang 3, Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ayat 4, Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Ayat 5, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Kemudian kita baca di ayat 7, Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asah. Ayat yang ke-9, Usia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Kemudian kita baca ayat yang 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, tema kita pagi ini adalah kabar baik. Bukan sekedar sejarah. Berbicara tentang sejarah. Sejarah ini dapat diartikan sebagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Jadi sejarah peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Sejarah juga berbicara tentang silsilah, asal-usul seseorang. Contoh saya, Yulia ini punya papanya namanya begini, Teh Hucom gitu ya. Kemudian, karena saya marganya teh, jadi ikut papa saya magar teh. Lalu papa saya punya ayah, ayahnya punya ayah, sampai buyutnya banyak ya silsilah. Nah, nenek moyang, berbicara tentang nenek moyang. Jadi itu sejarah. Sejarah berbicara tentang silsilah. Nah saudara, sedangkan kabar baik. Kabar baik itu adalah suatu berita kesukaan. Tentu saja kabar baik itu adalah Yesus Kristus sendiri. Melalui nats yang baru kita baca, Matius 1 ayat 1 sampai 17, yang tadi kita baca lompat-lompat, ini
ini merupakan sejarah yang pernah terjadi. Silsilah yang pernah ada, silsilahnya Tuhan Yesus. Saudara, Matius sengaja mencantumkan silsilah tersebut untuk mengawali perjanjian baru, mengawali kitab Injil Matius. Matius ingin memperlihatkan bahwa silsilah Tuhan Yesus itu bukan sekedar sejarah yang pernah terjadi, tetapi Matius ingin memperlihatkan ada sesuatu hal yang ada di balik sejarah itu. Matius bukan sekedar membicarakan pohon keluarga, membicarakan nenek moyangnya Tuhan Yesus. Tidak. Matius juga tidak sekedar ingin memperlihatkan hubungan kekeluargaan. Tapi sekali lagi Matius ingin memperlihatkan suatu hal yang ada di balik sejarah silsilahnya Tuhan Yesus. Saudara, hal tersebut adalah kabar baik, ya. Jadi kabar baik bukan sekedar sejarah. Kabar baik bukan sekedar silsilah belaka. Kabar baik. Kalau kita baca, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah secara lengkap. Ada 2 kabar baik yang ada di balik sejarah silsilahnya Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan itu peduli atas manusia yang berdosa. Mari kita perhatikan di ayat 7, 8, dan 10. Ayat 7, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia. Kemudian ayat 9, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia. Ayat 10, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Yesus peduli atas orang berdosa. Kalau kita melihat bagian yang tadi sudah saya bacakan, Matius di dalam tulisannya itu memulai dengan daftar silsilah Yesus. Ya, karena sebagai orang Yahudi dan tulisannya adalah untuk orang Yahudi, maka dan apa yang akan diceritakan adalah Yesus yang adalah orang Yahudi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kebiasaan orang Yahudi ketika mereka menuntut, mereka punya tuntutan bahwa Mesias yang sejati harus dapat menunjukkan silsilahnya. Maka di sini Matius mencantumkan silsilahnya Yesus supaya orang Yahudi mengetahui seperti apa silsilah yang Yesus miliki ini. Dan yang menariknya, Matius mencantumkan nama orang-orang yang aneh. Itu menjadi keanehan. Orang-orang yang punya latar belakang reputasi jelek di dalam hidupnya. Mari kita perhatikan. Di dalam ayat yang tadi, ayat yang ke-7, ada nama Rehabeam. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu siapa itu Rehabeam. Rehabeam itu raja yang sombong. Raja Israel yang sombong. Raja yang membuat Israel terpecah jadi 2. Kemudian kita juga menemukan di bagian ayat yang ke-9 ya, ke-8, 9. 8 itu ada Raja Usia. Saudara, Usia ini juga raja yang jatuh dalam dosa kesombongan. Dia menyamakan dirinya setara dengan imam. Dia mau membakar korban bakarannya sendiri buat Allah. Jadi tidak nunggu imam. Pada waktu itu hanya imam yang boleh membakar korban bakaran, korban persembahan buat Tuhan. Nah, hari itu
si Uzia menganggap dirinya imam. Dia hendak melakukan korban persembahan itu sendiri. Nah, itu yang sesuatu yang berdosa di hadapan Tuhan. Lalu yang terakhir kita ketemu dengan Raja Manasye di ayat yang ke-10. Saudara, Manasye ini adalah raja yang mengajak bangsa Israel menyembah berhala. Dan itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja 21. Nanti Bapak Ibu bisa foto, bisa baca di sini. Di ayat-ayat yang sudah saya berikan di atas. Di slide. Matius juga mencantumkan hal yang aneh, yang tidak lazim, yang janggal dicantumkan lagi oleh Matius. Matius mencantumkan, kalau tadi raja-raja yang punya reputasi jelek, sekarang Matius mencantumkan nama-nama wanita yang pada zaman itu keberadaan wanita tidak diperhitungkan. Keberadaan wanita dipandang rendah, dipandang hina oleh masyarakat pada saat itu. Saudara, dalam Alkitab kita khususnya Perjanjian Lama sangat sedikit nama-nama wanita disebutkan. Ya. Nah, kalau kita lihat contoh Adam dan Hawa, selain punya anak laki-laki, pastinya dia punya anak perempuan, tapi anak perempuannya enggak ditulis dalam kitab Kejadian. Kemudian si Yakub juga punya 12 anak laki-laki yang dicatat. Padahal Yakub pun kita yakini dia punya anak perempuan juga, tapi hanya satu yang dimasukkan di dalam kitab Kejadian, nama anak perempuannya Dina. Karena pada waktu itu budayanya nama seorang wanita direndahkan, dikucilkan, dipandang rendah oleh masyarakat pada waktu itu. Tetapi pada pembukaan Perjanjian Baru, ya, diawali oleh kitab Injil Matius ini, Matius 1 ini, secara sengaja nama-nama wanita ditulis sebagai nenek moyang Tuhan Yesus. Aneh, janggal menurut pada saat itu, tetapi tidak menurut Tuhan. Yang selanjutnya, Matius juga mencantumkan nama-nama perempuan yang berdosa yang juga bukan orang Yahudi. Orang Israel menyebut mereka sebagai orang kafir. Kita perhatikan di ayat yang ketiga tadi kita sudah baca, Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar, ya, Tamar. Saudara, Tamar bersikap seperti perempuan sundal. Kejadian 38, Bapak Ibu bisa baca di rumah. Tamar ini adalah menantunya Yehuda. Nikah, ya, menantunya Yehuda, tetapi anaknya Yehuda mati. Kemudian budaya pada waktu itu ketika suami mati, maka adiknya yang harus menggantikan si kakak, mengambil istrinya kakaknya ini, supaya dia boleh punya kakaknya ini memiliki keturunan. Dia punya keturunan yang diibaratkan meneruskan garis kakaknya, garis keturunannya kakaknya yang sudah mati. Nah, saudara kasih Tuhan, anak kedua Yehuda menikah dengan si Tamar. Dan pada akhirnya anak keduanya Yehuda itu juga mati karena dia dianggap berdosa. Tuhan menganggapnya melakukan dosa. Ini Bapak Ibu bisa baca di rumah. Kemudian tinggal anak ketiga, waktu itu anaknya Yehuda masih kecil. Yehuda katakan, kamu pulang ke rumah dulu, ke rumah orang tuamu dulu. Nanti ketika anakku ini sudah gede, kamu tak jemput nikah sama anakku. Nah, ketika beranjak anaknya sudah mulai besar, si Yehuda mikir, nanti kalau nikah sama Tamar, kalau mati lagi gimana? Anakku habis.
Nah saudara, Tamar menanti-nanti di rumahnya orang tuanya. Sampai akhirnya dia mendengar ada pengguntingan bulu dan Yakub hadir. Akhirnya Tamar menemui Yakub. Dia menyamar sebagai perempuan enggak benar. Dan pada akhirnya tidur dengan si Yehuda dan punya anak. Ya, jadi Tamar. Kemudian kita tahu Rahab, ya, perempuan sundal di dalam Yosua 2 dan Yosua 6. Di situ disebutkan orang Kanaan. Lalu kemudian ada istri Uria di dalam ayat yang ya, ada istri Uria. Uria kita tahu Uria ayat 6. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Memang enggak disebut namanya Batseba. Ya, Batseba orang Het dan dia adalah seorang yang berdosa, berzina dengan Daud. 2 Samuel 11. Lalu kita menemukan ada Rut. Nama Rut adalah orang kafir, bangsa Moab, bangsa yang tidak percaya Tuhan. Tetapi dia menantunya Naomi, akhirnya ikut Naomi. Nah saudara yang kasih Tuhan, Matius mencatat dengan sangat baik orang yang punya reputasi buruk atau orang berdosa. Wanita berdosa, wanita yang tidak dianggap keberadaannya, wanita kafir sebagai nenek moyang juru selamat kita. Matius ingin memperlihatkan satu kenyataan. Masyarakat tidak menganggap, masyarakat mengecam, dipandang sebagai satu keanehan, tapi tidak bagi Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan peduli dan kasih kepada mereka yang berdosa. Saudara yang kasih Tuhan, Matius ingin memperlihatkan walaupun mereka direndahkan orang, tapi mereka ditinggikan oleh Tuhan. Walaupun mereka dibuang oleh masyarakat, dihina oleh masyarakat, tetapi Tuhan mengangkat mereka. Tuhan memberi mereka kehormatan. Allah menghargai mereka. Sehingga nama mereka masuk dalam daftar silsilah juru selamat. Daftar silsilah Tuhan Yesus. Saudara, inilah kabar baik yang ada di balik silsilah Tuhan Yesus. Tuhan yang kaya akan kasih karunia. Tuhan peduli kepada orang berdosa. Saudara, kepedulian Tuhan tidak hanya berlaku pada saat itu, tetapi kepedulian kasih Tuhan sampai hari ini tetap dinyatakan. Saudara, kita adalah orang berdosa. Kita adalah orang yang hina, yang layak menerima hukuman. Kita yang terbuang karena dosa kita. Tetapi Tuhan memandang kita. Tuhan melihat kita tanpa peduli keberadaan diri kita yang adalah orang berdosa. Saudara, Tuhan menerima kita apapun latar belakang kita. Tuhan tidak pedulikan. Itu karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan memperdulikan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam masa-masa Advent ini, mari sekali lagi, ya, tadi petunjuk hidup baru, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tahun depan kita baca, besok pun kita akan baca sama hari ini, kabar baik itu dinyatakan. Lusa kita baca hari ini telah lahir juru selamat. Tahun depan kita baca hari ini. Saudara, itu berarti apa? Tuhan itu mengasihi kita sepanjang waktu. Kasih kepedulian Tuhan tidak ditentukan saat ini. Hari ini telah lahir bagimu, besok enggak lahir, bukan. Tetapi mau dibaca sampai kapanpun. Tetap berita keselamatan
Kabar baik itu untuk kita yang berdosa. Tuhan tidak melihat siapa kita. Oleh karena itu pada masa Advent ini, mari kita mengingat kembali cinta kasih Tuhan kepada setiap kita. Kasih Tuhan yang tidak pernah habis untuk setiap kita. Mari kita mau bersyukur oleh kasih-Nya Tuhan. Karena kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Kabar yang kedua, kabar baik kedua yang ada di balik silsilah Tuhan Yesus. Yaitu Yesus merupakan penggenapan janji Allah. Saudara, Tuhan peduli dengan orang berdosa. Oleh karena itu ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa, ya, Adam, manusia pertama dan istrinya, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan langsung berjanji untuk memberikan juru selamat. Kejadian 3 ayat 15. Ya. Aku akan mengadakan perhitungan. Tuhan langsung mulai kalimat itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan. Dan janji itu digenapi oleh lahirnya Yesus sebagai juru selamat. Sebagai Sang Mesias itu sendiri. Walaupun ada jarak yang begitu panjang. Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-17 tadi sudah kita baca. Di ayat 17, Matius memperlihatkan adanya pembagian waktu yang lama dan panjang. Sampai pada Kristus lagi sebagai penggenapan janji Allah. Ya, yang pertama kita mau perhatikan. Dari Abraham sampai ke Daud itu ada 14 keturunan. 14 generasi. Kemudian dari Daud sampai ke pembuangan itu juga 14. Dari periode pembuangan sampai Kristus itu juga 14. Saudara, bukan karena 14 ini adalah angka sempurna, bukan ya. Nanti pulang mau pasang nomor, enggak, jangan, bertobat. Ya, bukan. Tetapi satu kenyataannya, Matius ingin memperlihatkan adanya jarak waktu yang sungguh lama. 14 keturunan. Saudara, dari perjanjian baru sampai awal perjanjian lama sampai awal perjanjian baru itu terbentang jarak ribuan tahun. Satu hal yang mau diperlihatkan Matius kepada setiap kita hari ini. Jarak ribuan tahun tidak menghalangi Tuhan menggenapi janjinya. Jarak ribuan tahun, 2000 tahun, Allah masih setia kepada janjinya. Saudara, janji Tuhan itu iya dan amin. Ketika Allah berjanji, maka Tuhan akan menggenapi, menepati segala janji-janjinya. Saudara, janji Tuhan itu masih berlaku walaupun manusia jatuh dalam dosa, melakukan kekejian di hadapan Tuhan. Saudara, dari Abraham sampai kepada Kristus lahir, keturunan Abraham jatuh dalam dosa, jatuh bangun, tapi janji Tuhan tidak pernah berhenti. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Ketika janji Tuhan diberikan pada Adam dan Hawa, janji itu berlaku terus sampai pada peristiwa Nabi Nuh, air bah. Ya, manusia jahat, manusia jatuh dalam dosa, keji, dia melakukan kekejian, Tuhan menghukumnya. Habis, ya. Kemudian Tuhan menunjuk Abraham, ya, keturunan Nuh, kemudian ada lagi perjalanan lagi. Tuhan memanggil Abraham menjadi bapa orang beriman. Tuhan memulai Abraham, menunjuk Abraham untuk memulai bangsa yang baik, bangsa umat pilihan Tuhan. Ia berpikir bahwa Tuhan berpikir bahwa Abraham bisa menjadi bapa suatu bangsa yang baik. Tetapi sayangnya kembali, sekali lagi keturunan Abraham pun banyak yang memberontak kepada Tuhan. Banyak yang melakukan dosa di hadapan Tuhan. Akhirnya Sodom dan Gomora peristiwa. Nah, lepas dari itu, Tuhan kemudian memperjelas janjinya bahwa juru selamat akan lahir dari keturunan Daud.
Saudara, sekali lagi di dalam perjalanannya bangsa Israel kembali menjadi manusia yang melakukan dosa di hadapan Tuhan. Mereka menyembah dewa lain, melakukan kekejian di mata Tuhan. Tetapi luar biasanya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak putus asa di dalam mengasihi manusia. Saudara, Tuhan terus mengarahkan dan memperbaiki orang Israel. Ketika mereka melakukan kawin campur di dalam Esra, ya, Tuhan memakai Nabi Esra mengingatkan bahwa Israel tidak boleh melakukan kawin campur. Tapi tetap mereka jatuh bangun dalam dosa. Kemudian Tuhan memakai Nabi Yeremia menyampaikan pesannya yang penuh pengharapan dari Tuhan. Bahwa aku, kata firman Tuhan, aku akan menepati janji yang telah kukatakan untuk memberikan seorang penyelamat yang akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri itu. Yeremia 33 ayat 14 sampai 15. Tetap saja manusia jatuh dalam dosa. Saudara, manusia bisa jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi Tuhan tetap memegang pimpinannya. Pimpinan Tuhan itu pasti. Manusia bisa menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan menepati janjinya. Sehingga pada waktu yang tepat melalui Yusuf dan Maria, janji itu terwujud. Janji itu digenapi dengan datangnya Juru Selamat melalui Maria dan Yusuf. Saudara, dari hal ini kita dapat melihat ya, bahwa janji Tuhan kepada umatnya pasti akan digenapi. Cepat atau lambat janji itu pasti akan digenapi oleh Tuhan. Walaupun keadaan begitu susah, jatuh bangun, bangsa memberontak, tetapi Tuhan tetap memegang janjinya. Tuhan pasti menggenapi janjinya. Dan itu membuktikan bahwa Tuhan itu berkuasa atas sejarah hidup manusia. Itu membuktikan bahwa Allah sungguh-sungguh memelihara umatnya. Saudara, lebih daripada itu, melalui kesetiaan Tuhan akan janjinya di masa lalu, memberikan kita saat ini jaminan bahwa Dia juga akan menggenapi janjinya di masa yang akan datang. Tuhan akan menepati segala janji yang sudah diberikan kepada kita di masa yang akan datang. Kita tidak tahu masa depan itu seperti apa, tetapi satu hal, janji Tuhan iya dan amin. Tuhan berjanji akan memberikan penyertaan dan Tuhan pasti akan lakukan itu buat setiap kita. Sering kasih Tuhan, apa yang kita hadapi saat ini. Ingatlah bahwa Tuhan itu adalah Allah yang mengasihi kita. Ingatlah bahwa ada janji Tuhan yang selalu diberikan buat kita. Janji penyertaannya. Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan buat setiap kita. Ketika kita menghadapi masa-masa sulit. Ketika kita menghadapi masa-masa pergumulan. Bergumul karena sakit, bergumul karena ekonomi, dan yang banyak lainnya. Saudara, Tuhan memelihara bangsa Israel. Walaupun mereka jatuh bangun dalam dosa, tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Demikian juga Tuhan juga memelihara kita sebagai umat kesayangannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi mari kita mengingat Tuhan peduli atas keberadaan kita yang adalah orang berdosa. Tuhan menerima kita apapun latar belakang kita. Terlebih lagi, Tuhan memberikan nyawanya
untuk menebus dosa kita. Dia memberikan kehidupan yang kekal buat setiap kita. Tuhan juga memegang janjinya. Dan Tuhan akan menggenapi segala janji-janji yang sudah diberikan kepada setiap kita. Yang harus kita lakukan adalah percaya dan setia kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari dalam masa-masa Advent ini, mari kita mau kembali mengingat kasih Tuhan. Mari kita juga mau melakukan hal yang harus kita lakukan sebagai umat tebusan Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan, kepedulian Tuhan. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih-Nya yang begitu besar. Kepeduliannya kepada setiap kita. Yang kita ini adalah orang yang berdosa. Sekali lagi, kita adalah orang yang berdosa. Kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan melayakkan kita. Mari kita mau bersyukur untuk janji yang sudah Dia genapi. Mari kita percaya untuk janji yang masih akan, Tuhan masih akan tetap menggenapi janji-janjinya. Mari kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Mari kita bersyukur untuk keselamatan jiwa kita yang sudah diberikan. Baik masa lalu, masa sekarang, sampai nanti, masa akan datang. Dia menjamin keselamatan kita. Dan mari kita mau mengabarkan, memberitakan, membagikan kabar baik kepada sesama kita. Kabar baik yang adalah Tuhan, si kabar baik itu sendiri, sudah hadir ke dalam dunia, berkarya buat kita, menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Biarlah Tuhan dapat memampukan kita, menolong kita, untuk menjadi anak Tuhan yang percaya, setia, selalu bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah lakukan buat setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati kita.